Hi friends, how are you today? I hope you are fine. Welcome back to Bahasa Indonesia class. Today we are going to learn about dongeng. Siapa dari kalian yang tahu apa itu dongeng? Mari kita simak. Tema 2, subtema 1. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang dongeng. Sebelum masuk ke materi, Miss Gaby akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian, jenis-jenis, dan unsur-unsur pada dongeng. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tujuan yang ketiga adalah kalian mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Apakah kalian suka membaca buku? Bagaimana dengan buku dongeng? Atau apakah kalian diceritakan dongeng sebelum tidur? Apa ya yang dimaksud dengan dongeng? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pengertian lainnya, menurut buku Bu Pena kalian, dongeng adalah cerita hayalan. Lalu, apa fungsi dari dongeng? Dongeng berfungsi untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Bagaimana ciri-ciri dongeng? Ciri-ciri dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Dan yang terakhir, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Ada berbagai jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng antara lain mite, legenda, fabel, hikayat, dan parabel. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Sebagai contoh adalah cerita berjudul Dewi Sri, Jakatarup, dan Nyai Roro Kidul. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh dari jenis dongeng ini adalah Malin Kundang, Sangkuriang, Legenda Danau Toba, dan lain-lain. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya adalah kisah buaya yang serakah, ulat yang sombong, lalat dan belalang, dan masih banyak lagi. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya adalah hikayat Tanjung Lesung dan hikayat Bunga Kemuning. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya adalah dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Unsur-unsur dalam dongeng adalah tema, tokoh, latar, watak tokoh, alur, dan pesan atau amanat. Unsur tema yaitu ide utama yang mendasari dongeng. Contohnya tema persahabatan dan keluarga. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Bisa jadi tokoh dalam dongeng adalah manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang diberi nama. Latar dibagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Misalnya, latar waktu adalah sore hari, pagi hari, atau siang hari. Latar tempat adalah sungai, di hutan, di sekolah, dan lain-lain. Dan latar suasana contohnya adalah suasana mencekam, suasana menakutkan, menyedihkan, membahagiakan, dan masih banyak lagi. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng.
Misalnya, baik hati, suka menolong, ramah, pemarah, dan yang lainnya. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembacanya. Kesimpulannya, dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Setiap dongeng memiliki amanat yang baik yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian kali ini adalah menemukan unsur-unsur dari dongeng. Pilihlah salah satu buku cerita dongeng yang kalian miliki, atau kalian dapat mencarinya melalui internet. Lalu temukan unsur-unsur dongeng dari cerita tersebut. Yang harus kalian temukan adalah judul, tokoh, latar baik waktu, tempat, dan suasana, watak masing-masing tokoh, alur cerita, dan juga amanat. Kerjakan pada buku tulis bahasa Indonesiamu dengan rapi. Setelah selesai, capture dan unggah di Google Classroom Bahasa Indonesia. Kumpulkan sebelum hari Sabtu 22 Agustus 2020. Selamat belajar teman-teman, selamat mengerjakan tugas, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.